Kimia medisinal udah selesai semua. Ya, kita materinya sudah habis dan hari ini kalian mengumpulkan tugas yang review jurnal, ya. Udah dikumpulin belum? Udah, Bu. Udah. Eh, Gimana? Ibu, saya mau izin tanya. Jadi, Mm-mm. yang masuk kelas, misalnya yang masuk kelas B, eh, dari kelas B ke kelas A itu kumpulnya tetap di B ya, Bu? Kalau dia selama apa pas enggak ikutnya tetap yang kelas A ini. Oh, Karena kan data jurnalnya itu mengikuti pas pembagian tugas itu kan. Kan kalian melis itu tuh jurnalnya masing-masing ya, biar nggak sama judulnya. mm-mm. Berarti mengikuti kelas yang pada saat pembagian tugas itu. Oh, Oh, saya tetap ikut yang pagi ya, Bu. Senin kemarin atau enggak Selasa? Iya. Berarti saya hari ini ya, Bu. Soalnya kemarin nggak tahu kirain ikut yang Kamis kan karena ada ketemu sama Ibu kan Kamis pas pelajaran farmakognosi. Oh enggak, karena kan kalian ngelis tugasnya itu di kelas yang pagi kan. Dan dari beberapa minggu lalu juga kan lebih banyaknya ikut kelas pagi kan. Iya, jadi pengumpulan tugasnya sesuai dengan yang kelas pagi Oh iya, baik. gitu. Nah, ya, nggak apa-apa nanti apa namanya dikumpulkan aja hari ini, langsung simpan di atas meja ibu aja. baik, Bu. Mm-mm. Mana nih nggak ada itunya? Dikumpulin ke siapa? Nggak Sama Sarah. Di, Hafiz. di Sama saya Ibu, Oh, belum ya? Belum, kamu belum sampai kampus atau gimana? Ibu lagi nunggu yang Lagi nunggu apa? belum dikumpulin Ibu, ada beberapa yang belum ngumpul soalnya. Oh gitu. Oke, jadi untuk UAS apa namanya nih sekalian kisi-kisi aja ya. Untuk UAS nanti PG-nya ada 35, kemudian esainya ada 3 gitu ya. Untuk PG nanti insya Allah Ibu akan kasih latihan soal ya, tapi jumlah latihan soalnya itu 20 gitu ya. Ada 20 ya, silakan nanti kalian pelajari, dicari jawaban yang benarnya yang mana seperti itu. Kemudian untuk esainya seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan pada penjelasan materi ya di 2 minggu terakhir itu kan Ibu lebih banyak apa ngasih tahu gitu ya atau menginformasikan beri tanda ini gitu ya. Jadi itulah yang nanti insya Allah akan keluar ya. Jadi dari 3 soal, 2 soal ini tentang mekanisme reaksi ya. Mekanisme reaksi itu mungkin kalian masih ingat di materi tentang hubungan struktur dengan ikatan kimia. Itu kan ikatan kimia ada macam-macam ya. Ada ikatan kovalen, kemudian ikatan ion gitu ya. Kemudian ada ikatan hidrogen, ikatan ion dipol, non dipol, dipol-dipol, van der Waals gitu kan ya. Nah, dari sekian banyaknya ikatan kimia, ikatan yang paling kuat yang mana? Masih ingat ikatan yang paling kuat? Kovalen, Ibu. Ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini dia banyak dimanfaatkan untuk pengobatan apa? Kanker ya, Bu ya? Ya, salah satunya adalah pengobatan kanker, gitu kan. Nah, selain kanker, itu kan ada juga untuk pengobatan yang lain, misalnya seperti obat-obat golongan antibiotik ya, terutama pada turunan antibiotik beta-laktam, kemudian pada senyawa organofosfat, kemudian pada senyawa asam etakrinat. Nah, itu kalian pelajari gitu ya, untuk yang ikatan hubungan struktur dan ikatan kimia ya. Itu kan ada tuh mekanisme reaksinya ya, sama penjelasannya dia bagaimana ya. Silakan nanti kalian pelajari ya. Ikatan kovalen berarti tadi ya turunan antibiotik beta-laktam,
kemudian senyawa organofosfat, sama asam etakrimat. Ingat dijelaskan ya, jadi bukan hanya kalian menuliskan persamaan reaksinya saja. Ya, jadi ada reaksinya plus penjelasan dari reaksinya tersebut ya, atau mekanismenya dia bagaimana. Kemudian untuk yang esai berikutnya, yang pembentukan kelat tuh di materi apa, masih ingat nggak? Yang ada ligan, kemudian kelat, logam, di materi apa tuh? Saya ingetnya yang kata pas lagi bikin video itu tuh Bu, yang kelat sama ligan tuh. Bentar saya buka. Sifat kimia fisika ya. Ya, jadi nanti kalian lihat aja ya di pembentukan ligan itu, pembentukan kelat. Kelat masih ingat dia terbentuknya dari apa? Masih ingat apa? Lupa. Dari kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam yang membentuk struktur cincin, Bu. Oke, senyawa yang dihasilkan dari kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor ya dengan ion logam ya, sehingga dia membentuk suatu struktur cincin gitu kan. Itu akan terbentuk yang namanya kelat ya. Jadi ada ligan, ada logam sehingga nanti dia membentuk kelat. Nah, untuk pembentukan kelat ini nanti kalian pelajari yang tentang pembentukan kelat pada senyawa dimerkaprol, kemudian pembentukan kelat pada senyawa INH ya atau isoniazid, kemudian pembentukan kelat pada senyawa EDTA, sama pembentukan kelat pada senyawa penisilamin. Ya, jadi ada 7 mekanisme reaksi yang harus kalian pelajari. Ya, dari 7 itu berarti yang keluar ada 2 ya. Yang satu dari pembentukan kelat, yang satunya lagi dari mekanisme reaksi ikatan kovalen seperti itu. Ya, jadi kalau yang pembentukan kelat pada senyawa dimerkaprol, kemudian pembentukan kelat pada senyawa INH ya yang dia digunakan sebagai obat anti tuberkulosis ya. Kemudian pembentukan kelat pada senyawa EDTA sama pembentukan kelat pada senyawa penisilamin ya. Nah, ini kan kita pertemuan terakhir untuk kimia medisinal. Minggu depan itu sudah masuk di minggu tenang gitu ya. Jadi mulai minggu tenang itu kalian persiapkan ya segala sesuatunya. Nah, ini kan Ibu sudah kasih kisi-kisi, berarti sudah mulai dibuat rangkuman gitu ya, jawaban yang sebenarnya kemudian dihafalkan, dipelajari seperti itu. Biar nanti pas UAS ya kalian udah nggak ada yang lupa-lupa lagi gitu ya. Jadi untuk yang kalian mendapatkan nilai UTS-nya masih kurang seperti itu ya. Nah, itu 2 soal untuk yang S1. Kemudian yang satunya lagi adalah tugas jurnal kalian ya. Jadi review jurnal ya, kemarin kan kalian disuruh membuat resume gitu ya. Itu sih sebenarnya lebih ke mereview ya. Jadi kalian menganalisis gitu kan, apa sih maksud dari jurnal yang kalian pakai. Mulai dari alat dan bahan yang digunakan, kemudian metodenya, kemudian juga ada pembahasannya, hasil dan pembahasan seperti itu ya. Kemudian kalau untuk yang pilihan ganda
nanti akan ada latihan soal, silakan nanti kalian cari ya jawaban yang benarnya. Nanti untuk latihan soal itu Ibu akan ambil 10 soal dari soal kelas pagi ya dan 10 soal dari kelas yang sore gitu ya. Karena kelas pagi dan sore soalnya berbeda ya. Seperti itu. Jadi silakan kalian cari jawaban yang benar. Dari 35 berarti kan masing-masing keluar 10 ya. Dari kelas pagi 10, dari kelas sore 10. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pilihan ganda seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan juga gitu ya. Ini ditandai gitu ya pada saat pemberian kuliah kemarin Ibu mengingatkan kembali untuk materi yang hubungan struktur aktivitas dengan ikatan itu kan ada macam-macam jenis ikatan ya, jenis-jenis ikatan seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada ikatan hidrogen, ikatan kovalen, ikatan ion, kemudian ada ikatan dipol-dipol, van der Waals ya. Nah, itu kalian pelajari juga bentuk strukturnya ya. Ikatannya pada struktur tersebut yang terjadi adalah ikatan. Itu ada kok di PPT yang sudah Ibu berikan. Ada tabel, kemudian ada macam-macam ikatan kimia beserta contoh strukturnya. Seperti itu. Ya, karena itu lumayan banyak ya untuk yang contoh-contoh ikatan kimia. Sebentar. Ibu maaf mau nanya, berarti itu gambar-gambarnya ya Bu ya? Ya kayak gambar ikatan apa, reaksi sama apa, hasilnya apa gitu Bu? Yang mana? Yang PG tadi yang sebelumnya Ibu sebutin. Oh iya, jadi nanti ada struktur kimianya ya, model bentuk kimianya. Nanti kalian bisa menebak gitu ya, ikatan kimia yang terjadi itu ikatan apa, seperti itu. Ya, terus selain ikatan kimia, apa namanya? Oh, contoh-contoh ini ya, contoh-contoh ligan pada sistem biologis, contoh logam pada sistem biologis, kelat pada sistem biologis, itu pun ada gitu ya. Jadi dipelajari. Kemudian eh, contoh-contoh obat yang aktif dalam bentuk ion, contoh obat yang aktif dalam bentuk tidak terionkan, ya itu pun nanti ada. Kemudian surfaktan-surfaktan, ya. Terus yang apa namanya tabel yang HKSA kemarin, ya kalau kalian memperhatikan misalnya dari percobaan turunan 6 deoksitetrasiklin tuh ya itu kan ketika dia kan dilakukan ada berapa 6 atau 10 percobaan gitu kan ya dengan memodifikasi atau memasukkan gugus yang berbeda-beda pada posisi cincin yang berbeda-beda juga gitu kan. Nah, nanti kalian menentukan mana sih yang memberikan sumbangan aktivitas yang paling besar. Kemudian mana sih yang memberikan sumbangan aktivitas justru aktivitasnya itu semakin menurun seperti itu ya. Itu seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan di materi HKS. Kalau kalian memperhatikan cara membaca tabel tersebut, insya Allah kalian pasti bisa menjawab soal PG tersebut gitu ya. Jadi yang tabel-tabel HKSA itu dipelajari, kemudian rumus-rumus ya, rumus-rumus ada beberapa yang keluar gitu ya. Ada yang apa namanya koefisien partisi gitu kan, kemudian juga tetapan fragmentasi, tetapan kromatografi, refraksi molar, kemudian parakor, kemudian tetapan distribusi Hancock gitu-gitu ya. Itu dipelajari gitu ya definisinya, kemudian ada juga beberapa rumus yang keluar dari HKSA tersebut ya. Terus apa lagi?
Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk yang pilihan gandanya. Banyak yang contoh-contoh ya, contoh-contoh obat, kemudian contoh-contoh bentuk ikatan kimia gitu ya. Kemudian ada beberapa senyawa rumus struktur kalian disuruh menebak gitu ya. Itu pun ada isomer, diastereomer itu juga ada gitu ya. Ya itu aja sih. Nanti selebihnya kalian bisa lihat di latihan soal gitu ya. Kurang lebih ada 20 ya, 20 soal. Oke. Kemudian kalau untuk apa namanya jurnal, oke, saya mau nanya deh, kalau jurnal Mbak Dia Ayu, ada Mbak Dia Ayu? Mbak Dia Ayu ada? Oh ya, Mbak Dia, coba tolong jelaskan deh Mbak hasil review jurnal kamu. Dia menceritakan tentang apa? Jadi jurnal kami mengambil ini Bu. Kami, maksudnya kamu ngerjain bareng-bareng? Iya Bu, saya maksudnya. Oh ya. Iya. Saya mengambil ini Bu, jurnal HKSA anti malaria senyawa turunan quinolone Bu. Senyawa induknya siapa? Senyawa induknya, sebentar ya Bu. Karena belum dikumpulin, jadi saya nggak bisa ngecek ya jurnal kalian mereviewnya benar atau enggak, jadi nggak bisa ngecek deh. Kalau udah dikumpulin kan enak, jadi bisa ketahuan betul atau enggaknya. Ibu, Ya, saya mau tanya ya. Kan saya ini ya tadi ngerjain jurnal review jurnalnya. Nah, tapi saya tuh nggak nemuin jurnal tersebut memberitahu secara spesifik nama senyawa induknya, Bu. biasanya dari judulnya itu ketahuan, Mbak. Kamu Oh, itunya apa? Judulnya apa? turunan kumarin. Turunan Kumarin. kumarin, ya berarti senyawa kumarin. Oh, gitu. Iya, kan turunan ya, berarti kan dari kumarin ini dia diturunkan, Ah, ah. menghasilkan senyawa-senyawa yang baru. Senyawa induknya berarti si kumarin. Oh, gitu. Biasanya ada tuh strukturnya. Ada beberapa jurnal yang memang
mencantumkan gitu ya struktur dari si senyawa induknya, tapi ada juga yang enggak. Tapi sebagian besar sih ada ya. Kalau lihat yang tadi anak pagi, jurnal-jurnalnya sebagian besar ada struktur dari senyawa induknya. Dan itu sama dengan yang judul. Ya misalnya turunan tadi kumarin, ya berarti dia senyawa induknya si kumarin. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, Mm-mm. jurnal saya yang gambar senyawanya itu cuma struktur senyawa induknya aja. Nah, hasil apa sih hasil setelah di modif itu dia cuman kayak keterangan aja, Bu, bukan senyawa induk. Itu nggak apa-apa, Bu. Soalnya di jurnal juga gitu. Iya, biasanya memang gitu. Jadi hasil dari modifikasinya itu enggak yang semuanya ada strukturnya. Cuma kan biasanya di situ suka ada ya, ada struktur induknya tuh. Terus nanti di posisi mana dia akan dilakukan modifikasi. Misalnya pada posisi R1 atau R2. Nah, nanti kan biasanya suka ada tabel lagi tuh. Ya, di posisi R1 nanti dia mengikat gugus apa aja. Di posisi R2 dia mengikat gugus apa aja. Biasanya sih hanya seperti itu aja. Tanpa menuliskan kembali strukturnya gitu. Berarti biasanya memang hasilnya tuh nggak ada struktur lagi ya, Bu. Cuma Iya, tulis, Bu. betul. Mm-mm. Bu. Apa Mbak Dia? Ibu di sini hanya tercantum aktivitas anti malaria turunan quinolone 4 1HI minus, Bu. Mm-mm. Itu dia modifikasi. Iya, Bu, modifikasi. Kemudian hasilnya yang ini kan ya, Bu, ya, yang R1 ini ya, Bu. R1, R2, R3 ini bukan, Bu. Iya, ada berapa percobaan di situ? Di sini untuk hasil R4-nya itu ada banyak, Bu. Ada satu profil Nah, pirolidin. enggak, maksudnya itu kan ada biasanya di tabel ada nomor gitu ya. Nomor atau nomor senyawa 1, 2, 3, 4, 5 begitu ke bawah misalnya sampai 10. Terus nanti di sampingnya ada R1, R2, R3. Iya, Nah, Bu. nah itu kamu nomornya sampai berapa? Di sini nomornya 55 base sih, Bu. Ini ada sampai ada 22, Bu. Berarti 22 percobaan itu dengan gugus yang berbeda-beda gitu kan? Iya, Bu. R-nya sampai R berapa? R-nya sampai R4. R4. Iya. Ya. Berarti di posisi R1, misalnya senyawa 1, R1-nya dia mengikat hidroksil misalnya. Iya, iya, Bu. Nah, R2-nya dia mengikat apa? Nah, Itu, iya. itu berarti R3-nya percobaan. Gitu. Iya, Nah, Bu. kalau dari hasilnya gimana, Mbak? Lebih bagus yang mana hasil modifikasinya? Jadi untuk hasilnya itu yang berperan terhadap aktivitas anti malaria turunan quinolone eh, ini yang lebih tepat menggunakan metode ANN ya, Bu. Dari yang 22 tadi, yang paling bagus yang mana? Kalau di sini yang paling berperan terhadap aktivitas anti malaria itu QC1, QC5, QC11, QN14, dan LOP, Bu. Ya, yang mana? Kemudian Yang mananya?
Sebentar, Bu. Ketemu nggak? Kamu lihat aja yang di tabel tadi, Mbak. Yang di tabel ada R1, R2, R3, itu kan biasanya ada log 1 per C-nya ya. Log 1 per C 50 gitu. Atau IC 50. Biasanya ada tuh keterangan di sananya. Ada angka-angkanya, ada nilai-nilainya. Kalau pakai yang IC 50 berarti kamu pakainya yang hasilnya paling kecil. Tapi kalau lihatnya log ya, yang logaritmanya berarti pakai yang angka paling besar. Oh iya, Bu, ini kan di tabel ada IC 50 ya, Bu, sama PIC ya. Kalau PIC itu yang log ya, Bu? Enggak, L bukan, 50. bukan. Oh, bukan. Kamu lihat yang IC aja. Oh, yang Berapa? IC 50 berarti yang angkanya paling kecil ya, Bu? Mm-mm. Jadi di sini angka yang paling kecil itu ada Di senyawa nomor berapa? di ini, Bu. Di R4-nya itu dia N-diethil Enggak, pentat. bukan, Mbak. Yang kamu lihat itu senyawanya, bukan R-nya. Kan tadi ada 22 ya. Iya, Bu. Nah, ada 22 percobaan atau 22 senyawa baru dari hasil modifikasi gitu kan. Nah, kamu lihat IC 50-nya yang paling kecil itu pada senyawa nomor berapa? Ini IC 50, 50,3 di nomor 5, 5T, Bu. Dia R1-nya CF3. R2-nya? R2-nya H, kemudian R3-nya dia PH. Oke, berarti yang paling menyumbangkan aktivitas terbesar gitu ya sebagai anti malaria yang senyawa nomor 5 gitu ya. Kalau dilihat dari IC 50. IC 50. Iya, Bu. Oke. Kalau metodenya dia pakai apa? Dia metodenya pakai ANN dan MLR. Oke, kalau alatnya 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 dia menggunakan komputer personal dengan prosesor Intel Pentium 4 dengan terus apa lagi? kapasitas 1,5 Hz dan RAM-nya 1 GB. Kemudian perangkat lunaknya ada Gasis View 5,0,
Gaussian, Hyperchamp, Oh, S oke, berarti SPSS, berarti program yang kimia komputasinya ya, yang untuk komputasi, iya, program kimianya itu pakai Hypersam berarti ya. iya Bu. Gitu ya. Jadi kurang lebih untuk soal esai ya yang tentang jurnal seperti tadi kalian menjelaskan kembali review jurnal yang sudah kalian kerjakan mulai dari alat, bahan, metode sampai dengan ke hasilnya. Ya kalau alat berarti yang tadi ya kalian menggunakan Hypersam gitu ya. Kemudian metodenya sesuai dengan yang jurnal gunakan. Kemudian hasilnya, kalau hasilnya itu kan berarti senyawa induk yang kamu pakai dia apa, mempunyai aktivitas apa, ya kemudian dimodifikasi apa menghasilkan berapa senyawa ya. Kalau Mbak Dia kan tadi ada 22 senyawa berarti ya. Ada 22 senyawa, kemudian dari 22 senyawa itu yang mempunyai aktivitas terbesar adalah senyawa yang nomor 5 gitu. Nah, aktivitasnya bagaimana? Apakah sama linier dengan si senyawa induknya atau berbeda? Hasilnya sebagai anti malaria semua atau gimana? Bentuknya anti malaria semua. Anti malaria ya. Jadi seperti itu ya untuk yang apa namanya tugas review jurnal ya yang harus kalian jawab pada saat UAS nanti. Ya, itu tujuan saya kenapa memasukkan satu soal dari tugas yang mudah-mudahan yang namanya tugas kalau kalian mengerjakan sendiri ya apa seharusnya kalian bisa mendapatkan nilai yang full gitu ya pada satu nomor tersebut. Yang dua nomor ini kan yang reaksi-reaksi ya tergantung dari jawaban kalian. Tapi kalau yang tugas ini harusnya kalian sudah menguasai ya karena memang itu sudah dikerjakan dan kalian yang mengerjakan sendiri seperti itu ya. Jadi itu untuk yang Mbak Dia. Nah sekarang Nia Febriana, mana nih Nia Febriana? Saya mau manggilin yang lagi sibuk-sibuk kerja. Mbak Nia coba diceritakan tugasnya apa? Nggak ada suaranya Mbak. Iya Bu, tugasnya di rumah, saya nggak bawa. Ya gimana? Kan hari Lagi ini kerja. ngumpulin ya. Kamu masuknya hari itu kan udah 2 minggu ini masuknya di kelas pagi kan? Iya Bu. Oke, ya udah, seingat kamu aja, kamu udah ngerjain kan? Nyeritainnya gimana Bu? Bingung, nggak ingat juga. Ya, ya udah itu kesempatan ya. Kalau dibahas kan berarti kamu tahu jawaban yang benarnya apa, yang kamu kerjakan betul atau enggak gitu ya. Oke, Mbak Ananda, Ananda Maharani, gimana Iya tugasnya? Ibu, Mm-mm. udah dikumpulin ke habis. Ya apa? Kan judulnya hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas anti kanker senyawa turunan X-radio hasil perhitungan metode semi empiris PM3. Mm-mm. Terus? Nah, dia tuh peralatannya menggunakan peralatan keras komputer prosesor dengan RAM 256 MB. Terus perangkat Mm-mm. lunaknya kimia kimia komputasi Hyperchamp 6,01 untuk perhitungan kimia komputasi dan SPSS 10,05 untuk analisis statik. Mm-mm. Dia menggunakan 19 percobaan. Metodenya apa? Metodenya itu mana apa ya? Aduh, Bu. Ya, metodenya semi empiris PM3, Bu. Oke, terus kalau hasilnya struktur induknya apa? Pokoknya hasilnya itu Struktur induknya Mbak. dia menggunakan 8 deskriptor, Bu.
struktur induknya. Yang saya tanya struktur induknya kamu apa? Struktur induknya. Hmm, senyawa turunan ekstradiol. Berarti estradiol ya. Iya, Terus dimodifikasi berapa eh, banyak? 19. 19. Iya. Si estradiol mempunyai aktivitas sebagai apa? eh hmm, hmm, apa Ibu tadi, Bu? Aktivitasnya sebagai apa? Sebagai variabel bebas. Ya nggak sih, Bu? Apaan sih aktivitas, Mbak? Hmm. Aktivitas. Aktivitas biologis kok variabel bebas. Ibu bentar ya. Ibu, Iya. Ibu, ntar dulu Kak. Ya. Ini, ntar ya. Anti estrogen. Oke. Terus Struktur dasar struktur dasar ekstradiol. Ini bentukannya. dari 19 yang paling baik yang mana? Yang paling baik itu C. Senyawa yang nomor berapa, Mbak? Kan tadi kamu ada 19 kan? Ya. Terus, Bu. Oh, iya. Di C nomor 2, 3, 4, 6. Bukan, yang tadi, Mbak. Kan tadi kamu ada 19 kan? Iya. Heeh. Itu dalam bentuk tabel atau gimana? Dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya itu sampai ini loh, Bu. Banyak. Ada C1, gitu-gitu, Bu. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Kenapa? Mata terus ya. Tabelnya itu kayak gini. Ya. Isi Nih, tabelnya ada apa aja? ada kic satu, kic dua, kic tiga, kic empat, kic lima, kic enam. Terus apa Log lagi? P, log P aktivitas, log 1 per IC 50. Mm-mm. Nah, itu, Bu. Nah, yang bagus itu di senyawa nomor 2, 4, 5, 6. Oh, lebih dari satu berarti ya. Iya, Aktivitasnya gimana? aktivitasnya. Samakah seperti si senyawa induknya? Dulu, Bu.
Memiliki hubungan dengan aktivitas biologis senyawa turunan ekradiol lebih kuat dibandingkan dengan variabel lainnya. Variabel lainnya tuh yang C1, C5. Yang paling kuat itu C nomor 2, 3, 4. 2, Iya, 3, berarti 4, 6. aktivitasnya sama dengan si senyawa induknya. Iya, Ibu. Oke, ya udah. Terus Mbak Yulita, Iya, Bu. ya Mbak Yulita coba jelaskan. Kalau saya pakai Judulnya apa? hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas antibakteri turunan benzimidazol menggunakan metode PM3. Oke, senyawa induknya berarti siapa Mbak? Si benzimidazol, Bu. Benzimidazol. Midazol. Benzimidazol ini dia aktivitasnya sebagai Antibakteri, Bu. antibakteri. Oke, dia baru dimodifikasi ya? Iya, baru dimodifikasi, Bu. Berapa banyak hasil Tapi itu 14-nya. percobaannya? 14. Ada 14. Dari 14 itu gugusnya apa aja, Mbak? Ada berapa R? R-nya? R-nya sebentar, Bu. R. Kalau dia di sini pakai ini, Bu, pakai persamaan gitu, Bu. Pakai persamaan yang pakai jadi nanti didapatnya persamaan log-log gitu, Bu. Oh, jadi dia nggak dikasih tahu itunya ya. Misalnya R-nya mengikat H, terus nanti senyawa yang kedua R-nya mengikat CH3 gitu. Enggak ya? Bu, dia pakai yang model persamaan antara deskriptor sama log mix. Oh, oke. Terus dari 14 itu yang paling bagus aktivitasnya? Yang paling bagus itu di log mix-nya yang panjang sih, Bu, yang min 2,751, tapi didapatkan N-nya itu 14, R-nya 0,960, R kuadratnya 0,921, F-nya 13,604, sama SD-nya 0,153. Oke. Kalau alatnya pakai apa dia? Pakai ini, Bu, apa sih namanya yang ada 0,8-nya itu? Chef Office 8,0 perangkat lunaknya. Safe? Iya, Sam Office Oh, 8. Sam. Iya, Sam. Sam Office. Kalau metodenya? Metodenya pakai ini, Bu. Pakai pemodelan dulu, terus nanti dibuat jadi 2 dimensi pakai SamDraw Ultra 8. Kemudian Berarti dibikin pakai Sam Office, SamDraw ya? Iya, terus kemudian dibikin bentuk 3 dimensi gitu, Bu. Itu diprediksi aktivitas biologinya, terus dihitung perhitungan deskriptornya yang didapat hasil yang logmik itu tadi. Oh, nah semuanya aktivitasnya sama kah sebagai antibakteri? Iya, sama, Bu. Sama ya, berarti dia linear ya? Tapi yang paling baik yang tadi. Oke, makasih Mbak Yulita. Terus Mutiara. Ya, Bu. Kalau kamu gimana? Judulnya analisis hubungan kuantitatif struktur terhadap aktivitas turunan senyawa cubebin sebagai anti kanker dengan metode Recife model 1 atau RM1. Kubeba ya? Berarti Ya. senyawa induknya apa? Si cubebinnya, Bu. Dia baru dimodifikasi atau udah ada nama-nama senyawa turunannya? Baru dimodifikasi. Berapa banyak percobaannya? 30. Wow, 30. Dari 30 kalau R-nya ada ketahuan R-nya nggak? Ada R1, R2, R3 nggak atau ada, nggak ada? Bu. Oh, nggak ada. Di tabelnya itu dia apa tuh? Dia cuma
Nomor sama substituennya doang, Bu. Oke, substituennya berarti yang beda-beda ya. Berarti ada 30 substituen. Iya, Oke. Terus aktivitas yang paling bagus yang mana, Mbak? Dari 30 yang itu. yang nomor 1, Bu. Nomor 1, kenapa? Dilihat dari mana kamu? Nomor 1 paling besar. Karena Lihatnya kamu dari mana? Bisa menyimpulkan si senyawa 1 yang paling besar aktivitasnya. kan pertama dihitung energi totalnya, Bu. Nah, yang senyawa 1 itu paling tinggi. Jadi kalau energi totalnya semakin Meja tinggi bukan di kan, sini, Bang. Sorry. Gimana, Mbak? kalau energi totalnya semakin tinggi, senyawanya semakin stabil, Bu. Nah, yang nomor 1 itu energi totalnya yang paling tinggi di sini hasilnya. Oh gitu, itu dari jurnalnya. Iya, dari jurnalnya. Kalau ada itunya nggak sih IC-nya? IC atau log IC? IC-nya adanya yang udah hasilnya, Bu. Udah hasilnya gimana? Oh, di tabel itunya nggak ada? Nggak ada, tabelnya Oh, nggak ada. Dia pakainya yang Elumo, terus log P, oh, Erumo elektronik kayak sama gitu. apa homolomo ya? Iya, Bu. Oh iya iya. Oke, kalau alatnya pakai apa? Alatnya pakai Hypercam, Bu, yang ini Hypercam. perangkat lunaknya. Kalau metodenya Metodenya pakai semi empiris Recife model 1, RM1. aktivitasnya sama semua kah sebagai anti kanker? Sama, Bu, anti kanker semua. Oke, sama ya. Ya. Oke, terus Anissa Rahma. Iya, Ibu. Anissa gimana? Anissa Jurnal- belum kan? Belum, Bu. Iya, jurnal saya judulnya Studi HKSA Turunan Benzotil Urea secara in silico sebagai calon obat sedatif hipnotik, Bu. Oh, berarti aktivitasnya sebagai sedatif Sedatif hipnotik. hipnotik. Mm-mm. Oke, senyawa induknya siapa? Benzoyl thiourea. Benzoyl thiourea. Urea. Mm-mm. Oke, dia dimodifikasi atau gimana? Kalau di sini sih diturunin gitu ya, Bu. Ada totalnya ada 6 turunan. Mm-mm. Ada ya, Bu, ada 6 turunan. Terus pakai pembandingnya bromisoval. 6 turunan itu di tabelnya ada nama-namanya nggak, Mbak? Misalnya nomor Mm-mm. 1 nama atau hanya substituen aja? Nomor 1 ini ada 4 metil benzoyl thiourea gitu, Bu. Oh, Ada berarti namanya. kamu itu ini ya membandingkan dari hasil turunan si benzoyl thioureanya. Ya berarti kalau Hmm. kalau jurnal yang kamu pakai itu bukan memodifikasi, baru memodifikasi. Tapi sebenarnya dia sudah dimodifikasi. Hasilnya itu nanti dibandingkan yang paling bagus yang mana. Seperti Oh itu. iya, Karena Bu. kalau kamu kan udah ada nama-namanya ya turunannya. Iya, Kalau Bu, udah. kayak jurnal yang Mbak Dia, terus siapa lagi tadi ya, Mbak Mutiara ya, itu kan cuma diketahui di tabelnya itu nomor percobaan 1, 2, 3, misalnya sampai 30, terus nanti substituennya misalnya R1 dia ada H, R2-nya ada metil misalnya. Nah, kalau itu kan baru mau dilakukan modifikasi. Tapi kalau yang Mbak Anissa Rahma udah ada nama-namanya ya. Bu, sudah ada Oke, nama-namanya turunannya. Oke, berarti yang mana Mbak yang paling bagus? Kalau di sini sih perbandingannya hampir sama semua ya, Bu. Yang paling Mm-mm. bagus itu yang nomor 2, tapi yang hasilnya yang paling rendah itu ada di nomor 6, Bu. Itu namanya 4T butil benzoyl thiourea. Itu bukannya yang paling bagus ya? Lebih katanya memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan bromisoval, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi rank score-nya terendah, di mana semakin rendah rank score, oh iya semakin stabil, maaf. Kebalik, Bu. Nah, makanya jangan sampai salah ya. Iya, Bu. Kalau kita melihat di IC, nah itu lihatnya nilai terkecil. Nilai terkecil di sini bukan berarti dia memberikan aktivitas yang paling kecil gitu.
ya. Jadi harus hati-hati menyimpulkan gitu ya. Nilai terkecil bukan berarti dia aktivitasnya paling kecil. Tapi kalau yang pakainya log, ya berarti kamu lihat angka terbesar gitu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kalau alatnya pakai apa? Di sini tadi alat yang digunakan perangkat komputer Intel Core, Ibu. Sistemnya operasi Windows sama Docking Molegro Virtual Docker. Hmm. Apa tadi? Docking Molegro Virtual Docker, Bu, programnya. Oh, kalau itunya nggak ada ya, misalnya kayak pakai Hypersen atau Sembio gitu, nggak ada Oh, ya? Sembio ada, Bu. Oh, Sembio. Untuk Oke. struktur kimia 2 dimensinya. Nah, itu untuk yang kimia komputasinya ya, program menyusun strukturnya itu berarti pakai Sembio ya. Terus kalau metodenya tadi pakai apa? In silico, Bu. In silico. Oke, makasih Mbak. Ya, Ibu, makasih juga udah kasih tahu, Ibu. Iya. Ibu, Oke, saya berarti ya, Bu, sebelum saya jalan. saya manggilnya yang ini aja, nyalahin video. Kalau yang nggak nyalahin video nggak akan saya panggil. Bawa motor, Bu. Ya masa mau bawa motor kamu mau di ini, kan nggak bisa nanti ya. Oke, kayaknya sudah Yulvi cukup mau ya. Ibu. Oh, enggak, baru pada nyalahin video, saya manggilnya yang nyalahin videonya dari awal. Maaf tadi sempat kata itu Iya. Bu videonya. Ya, jadi kayaknya udah sih ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya ya, Bu. Mm-mm. Kalau misalkan tadi kan di esainya nanti ada soal yang untuk ini ya, Bu, ya, review jurnal lagi ya, Bu. Misalkan langsung perangkat lunaknya langsung HyperSAM 80 untuk pemodelan molekul gitu-gitu langsung bisa nggak apa-apa, Bu? Iya, emang begitu aja. Berarti Jadi nggak usah bikin kayak nggak Pentium berapanya gitu ya, Bu? nggak usah. Jadi yang diperlukan itu adalah yang khusus program kimianya ya. Kan ada yang pakai Sembio, Hypersam atau yang lainnya. Nah, itu aja yang dituliskan. Tapi kalau kayak Pentium berapa sih nggak usah gitu. Kalau saya ini kan dia komputasinya ada membandingkan ya, Bu, antara AB initio sama empatnya itu CNDO, MNDO, AM1 sama PM3. Jadi ininya kan dia membandingkan yang AM1 sama yang sekarang itu PM3, Bu. Itu ntar dijelasin juga, Bu. Itu aja kalau emang ada tulisan Hypersam atau Sembio ya cukup itu aja. Oh, di situ aja, Bu. Iya, nggak perlu terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya tugas untuk yang jurnal ini agak sedikit ini ya merepotkan gitu ya untuk penilaiannya karena saya harus mengecek sendiri masing-masing dari tugas yang kalian buat. Tapi nggak apa-apa, dengan begitu saya bisa tahu gitu ya kemampuan kalian dalam review gitu ya. Kemudian juga memang kalian ini benar mengerjakan sendiri atau tidak, atau enggak seperti itu ya. Karena untuk memberikan nilai yang tugas jurnal ini saya juga melihat dari uh, tugas UAS hasil jawaban kalian pada saat UAS itu. Jadi nanti jawaban kalian ya saya harus mencocokkan dengan jurnal yang kalian seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan uh, satu soal ini bisa membantu kalian gitu ya nilainya. Seperti itu. Harusnya kan yang namanya jurnal gitu ya, kalian mereview, kalian kan menuliskan kembali apa yang ada di jurnal gitu ya. Seharusnya sih nggak ada yang salah seperti itu ya. Dari tugas jurnal ini mudah-mudahan hasilnya ya sesuai semua dengan apa yang ada di jurnal ya. Cukup menuliskan tadi aja ya, alat dan bahan berarti yang program kimianya aja kayak Sembio atau Hypersam gitu ya, atau ada lagi yang lain gitu ya, bukan hanya dua itu ya, itu yang dituliskan, kemudian dia metodenya apa, sama hasil. Kalau untuk hasil berarti struktur induknya dia mempunyai aktivitas apa, kemudian dilakukan modifikasi atau enggak ya. Kalau yang tadi Mbak Anissa kan bukan memodifikasi baru ya, tapi
menganalisis kembali ya dari hasil turunan-turunan yang sudah ada untuk mencari mana yang mempunyai aktivitas paling baik seperti itu. Tapi kalau yang modifikasi baru kan kayak tadi ya di tabelnya itu ada diketahui ada substituen-substituennya gitu kan. Tapi kalau yang menganalisis kembali atau membandingkan biasanya udah langsung ada nama-namanya tuh turunan-turunannya gitu. Tapi kalau yang baru biasanya belum ada namanya. Seperti itu. Oke, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya, karena kalau nggak dikumpulkan gimana ibu mau tahu gitu ya jawabannya betul apa tidak. Ya, jadi kalian jangan berpikirnya pasti juga nanti nggak akan dibaca. Ya, kalau kalian mikirnya seperti itu tuh salah besar. Ya, kalau saya pasti saya baca karena untuk memberikan nilai ya harus sesuai gitu ya dengan jurnal kalian gitu ya. Saya nggak mau sembarangan memberikan nilai. Kalau kalian betul ya saya akan memberikan nilainya betul. Kalau memang saya salah gitu. Sesuai dengan apa yang kalian tulis. Gitu. Ya. Nah, untuk soal PG nanti minggu depan ya. Jadi Selasa depan Mas Hafiz WA saya untuk latihan soalnya ya. Jadi latihan soalnya nggak saya kasih sekarang. Karena minggu depan kan kalian di minggu tenang ya, silakan gunakan waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan gitu ya. Yang kemarin UTS-nya masih kurang gitu ya, nilainya dikejar pada UAS ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu berarti apa namanya jawaban jurnal yang itu pakai yang punya kita gitu ya, Bu? Iya, jurnalnya sesuai dengan yang jurnal kalian pakai. Oh, gitu. Tadi kan udah ada beberapa yang Ibu bahas gitu ya. Nah, kalian kan bisa membandingkan dengan jurnal kalian. Apakah jurnal yang kalian pakai ini dia modifikasi baru atau memang bukan memodifikasi baru. Ya, kalau modifikasi baru kayak yang tadi ya sudah Ibu jelaskan. Beda antara yang jurnalnya Mbak Dia sama Mbak Anissa. Ya, kalau Mbak Dia itu kan dia memodifikasi baru. Jadi belum ada nama-nama dari turunannya. Tapi kalau yang Mbak Anissa itu sudah ada. Ya, berarti itu bukan modifikasi baru gitu. Ya, kemudian cara baca mana yang mempunyai aktivitas terbesar gitu ya, itu bisa dilihat dari tabel ya. Nah, tabel ini biasanya dia beda-beda. Ada yang mencantumkannya IC50, ada yang log 1/C50 gitu ya. Kalau yang IC50 berarti kamu lihat angka yang terkecil. Kalau pakai yang log berarti kamu lihat angka yang terbesar. Atau bisa juga kedua-duanya ya, di tabel tersebut ada IC50-nya, ada log-nya. Ya, nah itu biasanya sama ya. Kalau dilihat dari IC-nya dia terkecil, kalau dibandingkan dengan log-nya ya dia yang paling besar gitu. Jadi sama aja seperti itu. Hasilnya sesuai gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Saya absen dulu ya. Berarti paling gede nilai esai ya, Bu? Iyalah, paling gede nilai esai. Enggak paling besar ya. Jadi saya bikinnya sama. PG-nya 100%, esainya juga 100%. Tinggal nanti di rata-rata seperti itu. Ya kan kalau PG itu kan 35 tuh. Ya. Jadi kalau betul 35 ya kamu 100 gitu kan. Kalau esai juga sama. Kalau 3 soal itu kamu jawabnya betul, sesuai, ya berarti kamu dapat 100. Ya, 100 tambah 100 bagi 2 ya hasilnya 100. Seperti itu. Ya. Kan kisi-kisi udah lebih ini ya, lebih jelas. Maksudnya kayak esai, pelajari yang memang tadi disebutkan. Ya, jadi itu sudah membantu banget gitu ya daripada kalian belajar semua. Nah, saya harap dengan kisi-kisi yang sudah lebih dipersempit ini bisa membantu kalian dalam proses belajar. Ya, jangan sampai ini juga kan soalnya cuma sedikit ya, 3 soal. Kalau dibandingkan sama UTS ya lebih banyak yang UTS gitu kan. Jadi benar-benar belajarnya tuh ini ya apa ya, benar-benar belajar lah istilahnya gitu ya. Kalian udah bikin rangkuman senyawa reaksi pembentukan kelat dari dimercaprol dia bagaimana,
reaksinya, kemudian penjelasannya bagaimana, ya udah dihafal mati gitu loh. Ya, jadi biar dapat nilai yang sempurna gitu. Baik pada itu untuk esai. Ya kan kalau PG masih ada ini kan, maksudnya yang dikasih itu hanya 20 soal. 20 soal ini juga 10 dari soal pagi, 10 dari soal sore gitu kan. Nah, sisanya itu sesuai dengan yang Ibu sebutkan tadi. Pelajari ini gitu ya. Berarti kan yang memang sudah jelas-jelas itu adalah yang 10 soal dari yang PG sama yang esai gitu. Berarti yang esai ini harus benar-benar dihafal mati gitu ya biar kalian dapat nilainya baik seperti itu. Ya, reaksinya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Ingat kalau reaksi itu harus pas posisinya. Ya, kalau ada misalnya harusnya dia mengikat CH3, kamu hanya menuliskan CH3, ya berarti itu salah gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai ya, apa yang ada di struktur itu ya harus sama. Kemudian bikin cincinnya juga itu harus sesuai ya, apakah dia bentuk benzen atau segi 5. Kemudian benzennya itu apakah dia ada ikatan rangkapnya atau tidak, itu pun harus sesuai gitu ya. Jadi tolong belajar semaksimal mungkin gitu ya biar di esai ini kalian dapat nilai yang sempurna gitu, dapat nilai 100 gitu ya.